Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih ya karena kalian mau datang ke lab ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, Ibu panggil kalian kebetulan berdasarkan hasil dari tes kegiatan bimbingan kelompok kemarin ya. Oke. Sini Ibu mau absen dulu, di sini ada Alia. Oke. Rafael, Dimas, dan dia. Oke. Di sini Ibu Dea Salsabila, kali ini kita akan membahas tentang emosi ya, akan pendalaman dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kan kita belajar tentang regulasi diri. Nah, kalau sekarang kita lebih kerucutkan lagi tentang emosi. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu bahwa dalam kegiatan ini itu bersifat rahasia, oke? Jadi apapun yang kalian keluarkan di sini, apapun yang kalian ceritakan di sini, tidak akan bocor di luar. Jadi kalian juga mau komit gak? Maksudnya setelah dari sini, setelah selesai kegiatan ini, jangan kasih tahu ke teman yang lain, oke? Oke. Selanjutnya, sini Ibu mau tanya sama kalian, mungkin kalian juga pasti ya, apalagi masih masa remaja, pasti ada yang namanya gejolak emosi gitu, ada perasaan marah, kesel, atau sedih gitu. Mungkin wajar banget kan kalian rasain. Nah, di sini Ibu mau minta kalian untuk menceritakan gitu perasaan kalian tersebut gitu. Mungkin takut kalian lupa, boleh sambil dicatat ya. Takutnya lupa. Jadi catat dulu perasaan yang pernah kalian alami itu. Nanti baru ceritakan masing-masing ya. Jadi nanti kalau misalnya ada temennya yang menceritakan, temen yang lainnya setelah temennya cerita ini memberikan pendapatnya. Oke? Nah, jadi dan selama sesi konseling ini, sambil nulis gak apa-apa ya? Nah, jadi nanti selama sesi konseling ini, kalian diminta saat ada teman yang mengungkapkan pendapat, jangan diketawain ya. Oke, jadi sikapi dengan cermat aja.
Oke, di sini udah selesai semua. Sudah. Oke. Di sini ada yang mau duluan untuk menceritakan. Jadi nanti semuanya kebagian buat cerita ya. Ada? Oke, Alia boleh. Jadi waktu itu seleksi OSIS. Nah, kegiatan itu revisi proposal. Nah, saat itu tuh kayak kita kan pulang sekolah ya Ibu, mungkin kayak capek. Terus nyata seleksinya tuh harus yang dibentak-bentak gitu. Dan bahkan dibentak itu bukan sampai 1-2 orang, bahkan kayak 10 orang lebih gitu, karena dibentaknya juga tuh dari anggota OSISnya langsung sama calon MPK. Situ benar-benar dibentak-bentak sama kayak pokoknya semuanya kayak emosi, semuanya pakai nada tinggi, jadi kayak kesel gitu ya, kenapa harus kayak gini revisinya, padahal bisa minta baik-baik. Terus setelah selesai revisi itu, kayak pas keluar ruangan itu langsung nangis karena kesel aja, karena capek gitu, lagi capek harus sebentar-bentar, terus ngadepin situasi yang kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada yang mau ngasih tanggapan dari cerita yang Alia sampaikan? Ya, tunjuk. Dari Dimas dulu boleh. Kalau menurut aku sih wajar ya, karena kan pas waktu itu juga pasti udah pulang sekolah itu dalam keadaan capek, jadi emosinya tuh nggak kekontrol. Coba dari dia. Kata aku ya wajar juga, soalnya aku ngalamin yang sama. Jadi mungkin kalau dari segi reaksi Alia sama kayak Oke. Kalau dari Rafael? Kalau dari aku ya sama wajar, karena kan perasaan orang-orang beda-beda. Jadi ketika ada orang yang dibentak cuman ya udah gitu, karena emang sebagian refleksi, ada juga yang emang masuk ke perasaannya jadi harus nangis. Bagus ya gitu kan. Berarti di sini kalian tuh bisa memahami perasaan orang lain juga. Nah, Ibu tanya sama Alia, menurut Alia kan dari apa yang Alia alami tadi, kira-kira baiknya Alia menyikapi perasaan itu seperti apa? Sebenarnya harusnya nggak harus sampai nangis, karena itu tuh salah satu proses seleksi yang tahu itu tuh emang dari rancang tuh kayak gitu. Cuman kayaknya emang gara-gara kebawa emosi aja, jadinya chaos sendiri sama pikiran sendiri. Oke. Sebenarnya menangis itu boleh gitu, karena kita dengan menangis kita tuh belajar juga untuk melepas emosi kita, tapi jangan yang berlarut-larut itu gitu. Alia selama nangis itu kira-kira Alia udah netapin belum? Oh, sampai selama ini gitu aku harus sudah berhenti. Ya, nangis sih sekitar 10 menit, 15 menitan sih udah berhenti. Soalnya kayak udah lega juga, jadi kayak udah nangisnya udah cukup. Oke, berarti di sini Alia udah itu ya, jadi tahu gitu cara mengeluarkannya, juga cara untuk akhirnya menenangkan diri sendiri. Oke, nah kita lanjut sekarang dari cowok-cowok ya. Coba dari Dimas, Ibu mau. Kalau aku tuh pas waktu seleksi juga, tapi pas waktu CMPK. Nah, jadi tuh pas waktu itu tuh diinfoin sama akang teteh panitianya kalau besok tuh bakal diadain ini apa seleksi yang bertemakan tuh debat berpasangan gitu. Oke. Nah, pas waktu itu tuh udah dikasih tahu pasangannya siapa-siapa. Nah, aku pasangan sama si A lah. Nah, terus tuh kan itu tuh dikasih taunya tuh sekitar jam 6 dan besok tuh udah mulai apa debatnya. Jadi aku tuh sama pasangan aku tuh harus nyari apa ya referensi-referensi tentang debatnya. Nah pas waktu itu tuh pasangan aku tuh nggak apa ya kurang bertanggung jawab gitu. Pas aku tanya chat-chat dia tuh nggak ngebantu sama sekali. Nah gara-gara itu tuh aku tuh kalau nggak salah tuh tidurnya tuh sampai jam 1 gitu. Jadi aku teh bergadang terus. Nah terus tuh besoknya tuh kan aku juga kurang tidur sama udah itu tuh pulang sekolah juga. Nah pas waktu udah mau mulai debatnya tuh pasangan aku tuh nggak masuk. Dia juga nggak ada keterangan. Nah jadi terus tuh pas aku udah mulai debatnya tuh debat aku tuh sama calon MPK yang kelas 11. Nah di situ tuh aku tuh apa ya, buntu gitu pas debat. Nah, pulangnya jadi kesel gitu soalnya dimarahin sama akang teteh osisnya. Terus selama maaf ya, jadi selama perasaan kesel itu apa yang Dimas lakukan? Ngediemin orangnya. Oke, nah Ibu sini mau minta tanggapan teman-teman, ada yang mau ngasih tanggapan duluan? Boleh. Boleh dari Alia. Kalau menurut aku sih tindakan Dimas tuh udah tepat. Dia bisa ngadepin orangnya, kayak nunjukin kalau itu kesel sama orangnya. Cuman kalau misalnya terus-terusan ngediamin, jangan. Jadi kayak lebih baik dikomunikasiin dulu. Oke,
Ada yang masih itu lagi? Apa Aku tadi? boleh. Boleh. Benar juga sih udah ngediemin gitu kan, emang lagi kesel juga. Kalau misalnya menurut aku kalau lagi kesel mendingan gue sama dulu, tapi pas udah misalnya udah mulai udah lagi baru diobrolin lagi sama orang yang bersangkutan. Oke, good. Terus dari dia? Ya kalau aku sama sih, cuman kayak eh, mungkin minta kayak pertanggungjawaban. Oke. Berarti ibu tanya dulu deh. Kan tadi Dimas bilang ngediamin orang. Kira-kira dia ngediaminnya, Dimas ngediamin orangnya berapa lama? Eh, cuma beberapa hari sih, soalnya sekarang juga kan dia udah keterima MPK juga, saya juga ada kerja baru. Udah Oke. maaf. Berarti kalau menurut Dimas, menurut teman-teman juga ya gitu, Dimas sudah sampai belum sih gitu bahwa dia tuh mengerti perasaan dia? Sudah. Sudah, oke, good. Berarti di sini Dimas juga mungkin udah mulai berbicara lagi ya sama orangnya gitu. Oke, mau pengalaman siapa lagi yang belum? Mau duluan siapa? Mau dia dulu? Oke, boleh. Kalau aku kan pengalamannya sama juga kayak Alia. Waktu itu lagi seleksi OSIS, terus yang dimarahin gitu kan sama calon. Terus aku tuh ngerasa kayak di situ tuh aku posisinya nggak bisa ngapa-ngapain banget, soalnya emang kalau kita ngebela diri sendiri atau kelompok kita itu salah karena dibilangnya tuh nggak mau direvisi. Terus kalau misalnya kita ngebiarin revisi juga dibilangnya malu-malu revisi karena apa, kelihatannya tuh kayak kerja keras gitu tuh disia-siain gitu. Terus kan jadinya kesel gitu. Eh, Emang ada anggota kelompok aku juga yang jatuh ke bawah emosinya sampai apa sih ngambil kertasnya dari MPK. Terus akhirnya kan kayak kita juga jadi ikut kesel gitu, soalnya kayak itu kertas kita sampai beneran dia lecet-lecetin sampai robek gitu. Tapi waktu udah selesainya tuh aku tuh kayak masih diem gitu, cuman kayak karena ngeliat orang-orang di luar kayak pada itu jadi nangis. Oke, berarti ini ya sama kayak kurang lebih sama kayak Alia ya. Coba ada tanggapannya, teman-teman? Boleh. Menurut aku dia itu bagus karena awalnya kan dia nggak ngerasa nggak sedih, tapi setelah dengar semangat dari orang-orang dia tuh bisa ngelepasin apa ya emosinya. Sebenarnya dia tuh mendem emosinya, tapi setelah disemangatin dia bisa ngelepas. Oke. Kalau buat aku juga bagus sih karena udah profesional gitu. Jadi dia udah nahan emosi pas waktu saya. Kalau dari aku ya kurang lebih sama, karena dia juga udah nahan emosi, gak ngeluapin waktu ada kerjaan waktu seleksinya, pas disemangatin baru dia ngeluapin, itu udah bagus. Oke, berarti di sini kalau dilihat ya, berarti di sini dia juga punya support system selama kegiatan itu berlangsung ya. Jadi meskipun dia misalnya nahan-nahan, tapi ada temen yang ibaratnya mengerti gitu, support sama dia bahwa oh nggak apa-apa buat ngeluarin emosi yang dia punya. Oke, kita lanjut ke Rafael. Kalau aku tuh waktu itu kan ada rencana ke gunung lah, diajakin sama teman. Nah kita ayo berempat waktu itu teh, pas naik ke gunung salah satu teman aku teh yang baru jalan sebentar udah kita istirahat gitu. Kalau waktu naiknya mah ya oke lah, nggak apa-apa, kita ikutin, kita kasih semangat biar bisa sampai puncak. Nah pas udah nyampe puncak, pas pulangnya kan udah karena istirahat terus jadi lama. Pas pulangnya itu udah keburu sore lah, udah mau malam, terus hujan juga cuacanya, jadi capek juga. Nah pas pulangnya teh perjanjian awalnya teh dia yang bilang gak usah istirahat, langsung aja biar cepet biar gak kemalaman. Tapi kenyataannya teh dia malahan kayak minta istirahat terus lagi. Jadi karena aku juga kesel ya, lama-lama udah dingin capek, jadinya udah kesel aku diamin pas di perjalanan pulang teh aku diamin dari atas sampai ke bawah aku diamin. Karena kesel juga, capek sendiri juga. Iya ya, karena orang yang kita percaya juga tidak menepati janjinya. Gitu. Teman-teman boleh tanggapannya, kan kalau yang lain tadi organisasi, kalau ini kan tentang kegiatan di luar sekolah gitu. Kalau aku sih, menurut aku wajar Rafael bisa kesel. Karena ya seharusnya temannya juga bisa mengerti lah, bisa beradaptasi. Dia tuh harusnya sebelum naik gunung tuh latihan fisik dulu. Biar apa ya, nggak nyusahin teman-temannya juga sama ngerepotin temen. Terus kalau kata aku juga kayak ya wajar aja gitu kalau kesel, soalnya
ya harusnya orang itu tuh tahu gitu kayak kalau naik gunung kan capek, terus kayak kalau misalnya dia terus-terusan minta istirahat dia nggak mikirin gitu kayak orang lain juga pasti capek cuman ya gara-gara dia Iya. minta istirahat terus jadi tambah capek gitu. Oke, good. Alia? Sama kata aku juga wajar, cuman emang temennya tuh salah di awal karena dia tuh nggak nempatin janji sesuai omongan dia. Jadi siapa yang mau diingkarin gitu ya janjinya. Jadi wajar ngediemin, tapi kelamaan teh harus saling maafin lagi aja biar tetap terjalin gitu pertemanan. Oke, berarti di sini tuh sebenarnya kalian udah bisa empati juga ya teman-teman kalian, udah bisa memahami gitu. Oh, kalau misalnya teman ada cerita kayak gini tuh kita bisa kasih empati yang kayak gini gitu. Oke, good. Di sini kan tadi ya ada hal-hal yang membuat kalian kesel. Kira-kira hal-hal ibu mau kalian menjawab bahwa kayak hal apa aja sih yang mungkin membuat tuh kita tuh kesel dan kita nggak mau ngelakuin itu ke orang lain. Ada yang mau itu? Aku Oke, Alia. kalau misalnya aku tuh nggak silent treatment. Oke. Ya, jadi kayak aku tuh nggak suka kalau misalnya orang tiba-tiba ngediemin aku dan aku tuh bahkan nggak tahu salah aku apa gitu, dan aku tuh kalau misalnya aku nggak suka kayak gitu nggak suka digituin aku juga nggak akan ngelakuin kayak gitu, jadi aku bakal komunikasiin kalau misalnya aku keselnya tuh gara-gara apa, jadi orang tuh bisa ngerti gitu. Oke, good. Teman-teman yang lain ada? Apa ya, hal-hal yang mungkin simpel tapi kadang kalau orang lain ngelakuin itu kalian tuh gimana ya, membuat kalian kesel gitu. Oh ya. Kalau aku sih apa ya, sama orang-orang yang kabur dari tanggung jawabnya. Oke. Soalnya karena apa ya, kalau dia milih itu tuh pasti dia tuh harus tanggung jawab atas pilihan yang dia pilih gitu. Dan itu tuh kalau dia nggak bertanggung jawab juga pasti bakal nyusahin orang sekitarnya. Oke, good. Kalau aku sih mungkin kayak ngertiin perasaan orang lain gitu. Kayak mungkin ada beberapa orang yang kayak dia tuh ngelakuin hal-hal tuh kayak yang beneran apa kayak emang kemauan dia sendiri, terus kayak nggak mikirin kalau misalnya orang lain digituin, orang lain kalau dia ada di posisi orang lain yang digituin, tapi Intinya jadi kalau ya, kayak kalau dia ada di posisi orang lain yang digituin tuh kayak dia juga pasti nggak suka gitu. tidak memikirkan apa yang Iya, berarti nggak memikirkan tindakan dia ya. iya. Yuk. Kalau aku mah kayak gini tuh, misalnya orang teman aku tuh ini ada masalah sama orang atau kesal sama orang tapi dibawanya ke aku yang aku nggak tahu apa masalahnya gitu. Berarti Jadi kamu kayak yang ngeluarin emosinya teh ke aku berarti, kan nggak tahu masalah dia apa. berarti kalau Rafael nggak suka gitu kesel kalau misalnya ada orang yang bawa masalahnya ke Rafael. Ibaratnya masalah bukan punya Rafael tapi Rafael harus ikut tanggung jawab dah. Ya dia tapi nggak cerita ke aku apa dulu awalnya tiba-tiba gitu kan, jadi aku nggak ngerti kenapa dia gitu ke aku. Oh, ibaratnya temennya lagi marah sama orang lain tapi ikut jadi marah ke Rafael gitu. Jadi gitu. Jadi kalau gimana ya? Berarti pembahasannya saat orang lain marah tapi membawa amarahnya ke orang yang tidak tahu masalahnya ya. Iya mungkin menyebarkan emosi negatif kali ya. Iya. Nah, Ibu mau tanya lagi. Kan tadi itu hal-hal yang buat kalian jengkel, marah, kesel gitu ya. Nah, kalian di sini Ibu mau kalian jawab aja ya. Jadi kira-kira kalau misalnya kalian lagi marah tuh apa hal atau tindakan yang bakal kalian lakuin gitu? Boleh satu-satu ya. Dari aku baru. Boleh dari Rafael. Kalau misalnya lagi marah biasanya aku kayak diam sendiri atau enggak main sama teman gitu, jadi nggak kepikiran soal masalah. Diam, berdiam diri dan Main sama main teman ya. biar kepikiran masalah. Oke, sebentar. Tadi siapa? Alia. Oke. Kalau aku tuh biasanya cerita ke orang kalau misalnya aku tuh lagi marah sama lagi, pokoknya kayak
ngeluapinnya tuh kayak ngomel-ngomel ke teman sendiri gitu, kayak cerita aja gitu. Oke, cerita ke teman ya. Ayo. Kalau aku biasanya tuh diam dulu gitu, nenangin diri dulu. Kadang kalau misalnya kesalnya sampai kesel banget itu harus nangis dulu gitu, tapi diem. Terus tapi kayak nanti juga balik lagi. Mm-mm. Kalau dari aku mah, aku tuh kalau lagi kesel tuh suka menyendiri, terus dengerin musik. Ya, Oke, menyendiri dan dengerin musik buat nenangin diri. oke. Berarti di sini semuanya punya cara mengendalikan atau menenangkan diri masing-masing beda-beda ya, gitu. Tadi dari yang Rafael tadi kan dengan berdiam diri, terus untuk dengan main gitu dengan teman-temannya. Nah, menurut Rafael dengan cara kayak gitu, Rafael bisa nyelesain masalahnya nggak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, good. Yang selanjutnya tadi Alia ya. Alia itu kan dengan cerita ke teman, kira-kira dengan cerita ke teman itu apakah mampu untuk menenangkan diri Alia gitu atau melepaskan masalah itu? Bisa karena temannya tuh kadang ngasih saran juga. Oke, good. Selanjutnya dari dia. Tadi kalau misalnya kan tadi ya dia cara menenangkan diri atau misalnya menyelesaikan masalahnya itu dengan menenangkan diri dulu gitu. Tapi kalau misalnya emang berlarut dia mengeluarkan dengan menangis gitu. Menurut dia itu eh efektif gak gitu? Efektif soalnya kalau misalnya diam juga kan bisa jadi aku mikir gitu salah aku tadi apa, terus atau enggak kayak kalau misalnya itu salah orang lain kayak gimana biar aku bisa sama dia tuh biasa biasa aja gitu, jadi kayak aku bisa jadi introspeksi diri juga. Oke, boleh dari Dimas lanjut. Kalau dari aku mah bisa efektif banget. Soalnya kalau setiap aku lagi menyendiri sama dengan musik itu, aku tuh bisa bikin ngelupain masalah gitu sementara. Jadi bisa buat nenangin pikiran juga. Tapi mampu nggak misalnya setelah ngedengerin musik dan menyendiri itu tuh ngebantu ngebantu Dimas buat nyelesain masalah itu? Bisa sih, Nemuin soalnya jalan. jadi kalau aku bakal nyelesain masalahnya itu jadi lebih tenang. Oke, good. Berarti di sini semuanya mampu ya, mampu untuk menenangkan diri gitu. Berarti mampu untuk meregulasi emosi kalian masing-masing ya gitu. Berarti di sini semuanya paham ya gitu. Cara mengendalikan emosi gitu. Cara untuk biar kita tuh bisa merasa tenang dulu saat perasaan negatif itu muncul dalam diri kita. Oke, Ibu mau ini aja deh terakhir. Ibu mau kalian kira-kira menyimpulkan itu satu-satu. Kira-kira dari kegiatan konseling kelompok ini apa yang bisa kalian ambil? Oke, boleh lihat. Yang aku bisa simpulkan tuh kayak semua orang tuh bisa ngerasa beda-beda meskipun di satu situasi yang sama. Terus semua orang tuh punya cara buat menangin dirinya masing-masing. Terus cara menghadapi masalah masing-masing. Terus kayak kita tuh nggak bisa ngejudge cara orang menghadapi masalah itu. Iya, oke. Tadi berarti kalau dari Alia tuh intinya meskipun misalnya perasaannya sama, tapi cara kita untuk menyelesaikan itu tuh berbeda-beda ya, gitu. Karena sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Good. Jadi, Dari aku sih kayak jadi lebih tahu gitu kalau misalnya orang-orang tuh punya perasaannya kan beda-beda gitu. Jadi kayak kita nggak bisa mikir kayak kenapa dia gini doang bisa sampai sekesal itu atau sesedih itu. Saya orang-orang juga punya perasaan masing-masing, terus cara mereka nanganinnya juga beda-beda gitu. berarti memahami juga ya perasaan orang lain bahwa ternyata setiap orang tuh punya cara menyelesaikan masalahnya beda-beda gitu. Boleh ya lanjut? Kalau dari aku juga jadi tahu kalau misalnya setiap kondisi orang-orang juga beda-beda, masalah yang dihadapi juga beda, sama cara mereka buat mengantisipasinya juga berbeda, terus juga cara mereka menenangi dirinya juga punya caranya sendiri. Oke, berarti jadi lebih paham aja ya gitu bahwa setiap orang menyelesaikan masalahnya dengan caranya masing-masing. Boleh, Rafael? Kalau dari aku yang bisa aku simpulin itu setiap orang tuh punya emosi sama perasaannya itu berbeda-beda.
Jadi kita nggak bisa samaratakan gitu emosi kita sendiri sama orang lain. Terus kita juga jadi tahu banyak cara buat nenangin diri waktu kita lagi emosi, kita lagi kesel, marah sama orang. Kita punya banyak cara buat ngelupainnya atau nyelesain masalah. Oke, berarti kalau menurut Apel, kita nggak bisa menyamaratakan perasaan kita dengan orang lain gitu ya. Meskipun mungkin case-nya sama, tapi tidak bisa disamaratakan ya. Nah, dan tadi ya dari kegiatan ini jadi kita juga tahu banyak cara yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami emosi-emosi tersebut. Oke, menurut kalian untuk mempelajari hal kayak gini tuh penting nggak sih? Penting. Mungkin ya. Mungkin sekian ya dari Ibu. Sebelumnya Ibu ucapkan juga terima kasih gitu kalian udah bersedia gitu untuk menceritakan emosi-emosi kalian sama Ibu. Semoga kita juga semakin pinter ya secara emosinya gitu karena kepintaran emosi kita tuh sangat berpengaruh ya untuk kegiatan kedepannya, apalagi untuk bersosialisasi dengan teman-teman kita. Oke, di sini ada yang mau tanya dulu gak? Nggak. Cukup. Oke, Ibu tutup ya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.